Kedengeran nggak? Kedengeran? Hai. Hai, udah ditungguin tadi banyak banget yang nungguin Liodra. Oh ya. Iya, udah banyak yang nitip pertanyaan soalnya. Oh wow. Apa kabar sekarang lagi di rumah? Kalau lagi di rumah. Di rumah. eh Apa ya? Kita memulai obrolannya dengan sebuah pertanyaan yang mungkin sudah banyak diajukan sama banyak orang gitu ya. Kalau di Pilar Radio banyak banget yang request single barunya tentang Wah, kamu. Terus yeah. juga kalau di YouTube juga kan masih trending. Sebahagia apa dengar kabar itu? Sebahagia lagu ini. Karena jadi saya juga makin bahagia gitu. Ah gitu. Tentang Iya, kamu tuh kalau secara pemaknaan Liodra tentang bahagia, itu emang lagu bahagia, jatuh lagu cinta. bahagia. Walaupun dibawakan secara lebih ballad. Ballad, iya tapi kan ya, yang penting intinya bahagia gitu. Oh, intinya bahagia. Oke. Dan kalau ini kan single ketiga ya berarti ya? Ya benar. Single ketiga. Nah, apa sih yang ngebedain dari single pertama, single kedua sama single ketiga termasuk proses kreatifnya? Yang membedakan tuh sebenarnya yang pertama kan lagu aku Gemintang Hatiku. Itu Mm-mm. lagunya diciptain sama Kak Lale Ilmanino. Itu Mm-mm. lebih slow, lebih chillin banget kan gitu. Lebih easy listening banget. Nah, Mm-mm. yang kedua ini lagu Mengapa Kita. Itu diciptain sama Mas Yofi Widianto. Hai Mas Yofi. Ini cerita lagunya yang lebih patah hati kali ya, terancam Ah, gitu kan. Terus apa ya? Ini lebih pop tapi uh, bisa dibilang kayak jati diri aku aslinya keluar tercurah di lagu yang kedua ini dengan karakter mm-mm. aku kayak gitu. Mm-mm. Nah, untuk lagu ketiga ini lagu tentang kamu itu diciptain sama Kak Anji. Hai Kak Mm-mm. Anji. Semoga Si ceria sehat-sehat itu selalu ya. aja. Nah, Ah. kalau misalnya untuk lagu tentang kamu ini um, ceritanya sebenarnya tentang lagu bahagia. Aku sekalian Mm. cerita aja kali ya gimana sih makna lagu ini gitu Iya, ya. boleh. Nah, jadi tentang kamu ini gini. Kalau kita lihat dari lirik pertama, berjam-jam aku terdiam menatap buku catatan. Pokoknya dia tuh pengen menulis sebuah puisi ceritanya, Mm. sebuah puisi tentang keburukan seseorang, tentang Oke. kesalahan seseorang, tentang penderitaan seseorang. Tapi ternyata nggak bisa karena dia bahagia banget sama itu orang. Misalnya, jadi Wow. lagu ini tuh banyak artinya maknanya dalam sebenarnya kalau diresapi gitu ya. Misalnya kakak ini bisa mempersembahkan lagu ini ke pacar atau ke orang tua Iya, atau iya, ke iya. fans, ke teman atau Keselingkuhan boleh nggak? kakak apa kalau perselingkuhan yang mengapa kita. Oh, iya, iya, iya. Oke. Nah, itu bukan cerita, bukan sedih-sedih. Nah, Oke. aku lanjutin lagi. Terus gimana ya? Misalnya sih dalam cerita musik video ini kan relasinya sama kakak ya, kakak adik Mm. gitu, bukan Mm. ke pacar, bukan ke siapa-siapa. Tapi kalau misalnya ibaratnya aku ambil contoh, misalnya pacar kamu deh, pacar pacar kalian semuanya lagi nonton ini, misalnya Iya. dia tuh terlalu sibuk ngegame sampai lupa waktu, lupa sama kamu, lupa sama ceweknya gitu ya. Kadang kita pengen marah sama dia, pengen kayak ih ini orang kesel deh gitu ya, karena dia Mm. lebih prioritasin game daripada aku. Tapi kamu nggak bisa marah karena kenapa? Kamu sayang. Karena dalam hati kamu itu sebenarnya yang ada sisi positif dari dia. Oh, dia juga bisa bahagian aku kok. Dia juga seneng-seneng kok sama aku kayak gitu sih. Jadi pengen nulis keburukan dia, pengen nulis kesalahan dia, tapi kamu nggak bisa. Nah, di cerita ini aku mau cerita juga soalnya video klip aku kan baru banget tayang Baru semalam banget. kemarin Oh, oke. jam 5 gitu. Hmm. Jadi tanggal 12 Agustus. Nah, di sini ceritanya mungkin banyak yang tidak menduga-duga kenapa Hmm. alur ceritanya seperti ini. Jadi ceritanya ini adalah aku dan kakakku, di mana Hmm. kakakku punya penyakit cancer, kanker. Ah, oke. Kanker, terus habis itu aku pengen nulis
keburukan yang kakak punya, kesalahan kakakku, sakitnya dia, penderitaannya dia. Dan aku sebagai manusia biasa yang sehat, melihat kakakku seperti itu, penyakit kanker, kita pasti ngerasa, ya ampun hidupnya sedih banget ya. Pasti dia sakit Hmm. banget gitu ya. Dia dia pasti capek banget, kesakitan terus. Tapi enggak, ternyata dia bahagia sama hidupnya, dia Hmm. enjoy sama hidupnya, dia apa ya? Walaupun dia sakit seperti itu, tapi dia tetap bahagia sama hidupnya. Dia bahagia-bahagia aja, dia enjoy menjalani hidup dia gitu sih. Jadi Oh, oke. juga di video klip ini kita main-main, kita lompat-lompat, kita main bubble-bubble gitu ya. Terus habis itu banyak game yang kita mainkan kayak gitu sih. Untuk Ya, si video klipnya sendiri, jaraknya berapa lama sih? 1 hari doang. 1 hari doang. Iya, kalau seminggu ntar sinetron kali ya. Oke, idenya dari mana? Leoda termasuk yang nyumbang ide, ngasih, oke, bagusnya gini nih, gitu. Hmm. Aku juga sebenarnya gini, untuk konsep ini sebenarnya aku kemarin sempat ganti-ganti sih Kak. Dalam artian Oh, awalnya emang ke pacar pengennya video klip ini, tapi aku mikir kalau pacar mulu bosen kali ya. Aku pengen sesuatu yang beda hmm, sehingga pandangan orang setelah melihat video klip ini luas banget makna cinta itu sebenarnya gimana gitu ya. hmm. Habis itu kemarin pengennya sama Orang tua. orang tua juga pernah, atau anak-anak di panti asuhan. Aku pengennya kemarin di Oh, oke. bapak ibu di panti jompo, tapi melihat situasi kayak gini nggak mungkin kan, karena mereka juga bakal nggak bisa gitu ya dipakai Hmm. buat syuting. Akhirnya aku pengen sesuatu apa ya yang berhubungan dengan sosial sebenarnya. Nah, aku pilih deh kanker, mungkin udah kelihatan banget ceritanya karena dia maaf maaf botak gitu ya. Hmm. Terus Hmm. orang udah ngira oh ini penyakit kanker nih gitu sih. Oke. Akhirnya idenya muncul. Proses penggarapannya cuma 1 hari. Ya, terus aku mau jelasin juga. Hmm. Katanya ini alurnya mundur ceritanya. Oke. Enggak guys, ini ceritanya enggak mundur. Karena banyak yang bilang Lyodra Ah, itu ceritakan kenangan bersama kakaknya yang kakaknya udah meninggal. Bukan, hmm. cerita bukan seperti itu karena lagunya ini bahagia. Jadi ini alurnya ya ceritanya saat ini terjadi gitu. Kakak aku kanker, aku Hmm. sebagai adiknya, dan apa ya, kita sama-sama bahagia, kakakku bahagia menjalani hidupnya, dia juga bersyukur sekali dengan hidupnya seperti itu. Jadi kita spend love time tapi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bahagia seperti itu sih. Karena ini lagunya nggak sedih, tapi kalau misalnya sedih bisa mungkin ceritanya seperti itu, tapi ini bukan kayak gitu ceritanya gitu. Tapi kalau ngomongin kritikan itu datangnya dari siapa? Yang ngomong alurnya mundur? Ada aja fans yang mungkin berpendapat karena aku belum belum pernah ngomong kayak gini ya, jadi kalau live Hmm. kan Hmm. enak bisa jelasin. Oh, oke. Jadi Contohnya ini kayak pertama kalinya ya, Leodra menjelaskan tentang bahwa itu bukan alur mundur. iya, hanya di Pilar Radio loh, mantep ya. Yeay! Tapi sebegitu deketnya kah Leodra sama fans? Deket lah, aku sama fans sering video callan sih, sering sapa-sapa, sering chatan juga. Oh gitu. Tadi soalnya Eh, ngecek dulu IG story, banyak banget IG story sampai kecil-kecil banget. wow. Dan itu rata-rata adalah postingan dari fans. Iya, maaf, aku hidupin lampu. Dan itu rata-rata postingan dari fans dan kayaknya emang deket banget. Iya, jadi ada yang komen di YouTube kayak gitu, terus di Instagram aku ceritanya gini. Nah, makanya aku live sekalian jelasin seperti itu ceritanya. Yeah, jadi pertama kali di Pilar Radio, Leodra akhirnya menjawab pertanyaan dari netizen dan fansnya, ya. Ya, Oke, nah untuk si single-single ini kan kayaknya udah banyak banget. Nah kalau si Tentang Kamu ini emang menawarkan sesuatu yang beda banget. Kemarin sempat trending juga yang video liriknya, ya kan? iya, Terus tiba-tiba sekarang dikasih lagi video musiknya. Sebegitu baru memanjakan fansnya dan totalitas dalam bermusik, Leodra. ya harus seperti itu. Maksudnya kadang kalau misalnya lirik itu orang nggak mengerti gimana sih maksud lagunya, mungkin feel-nya juga nggak dapat banget ini sebenarnya cerita lagunya tentang apa. Jadi Hmm. perlu ada visual yang gimana ya supaya orang tuh ngerti oh maksud lagunya kayak gini, jalan lagunya kayak gini, lebih gampang gitu berkomunikasi. Karena aku apa ya, kalau video klip itu kan seolah-olah berkomunikasi dengan orang banyak padahal lewat acting doang kayak gitu.
Oke, acting susah nggak? Susah sih kalau acting. Pasti susah. Susah. Oh, oke. Kalau ini apa namanya? Kalau yang tadi tuh sempat ada nanya titipan dari fans bilang katanya, tadi malam kenapa excited banget? Oh, Mau dijawab nggak? mau. Jawabannya adalah, Aku kenapa excited banget? Karena Tentang Kamu musik videonya rilis. yeay. Jadi jawabannya adalah karena videonya akhirnya rilis juga. Mm-mm. Oke, targetnya untuk si Tentang Kamu ini apa sih? Target aku. Ah, Target aku sebenarnya apa ya? Video ini tersebar luas ke semua masyarakat Indonesia karena ini sebenarnya maknanya bagus banget dan ya semoga pencinta musik Indonesia semuanya mendukung dan support lagu ini dengan cara men-share ke semua teman-teman, jadi yang nonton banyak, yang nonton juga terinspirasi karena ya seperti itu, karena liriknya dan apa ya konsepnya menurut aku bagus banget. bagus banget gitu ya. Dan kalau ngomongin bagus, karir Lyodra tuh sekarang tuh lagi bagus-bagusnya. Banyak yang bilang kayak gitu ya. Apa namanya? Kalau misalnya ngomongin tentang karir Lyodra kan kayak yang dari kecil banget udah nyanyi. Terus sempat internasional juga segala macam, menang. Secara personal, lebih senang di kompetisinya atau pas lagi di industrinya kayak sekarang? Industri lah. Kenapa? Kompetisi itu kan sebenarnya apa ya, jembatan buat ke industri gitu loh, jadi emang kompetisi itu aku lewati dulu makanya aku bisa ke industri gitu sih. Jadi kompetisi itu saat dimana momen dimana aku bisa menunjukkan siapa aku, kualitas dan lain sebagainya, sehingga aku dikenal masyarakat secara personal juga. Akhirnya aku sampai ke industri. Saatnya aku melahirkan karya-karya dan anak-anakku seperti itu. Cie. Dan kalau ngomong tentang karya, image yang ingin dibangun sama Lyodra, pengen tuh fans mengenal Lyodra yang kayak gimana? Image gitu ya. Sebenarnya image aku tuh nggak tahu ya, banyak yang bilang kayak ala diva-diva Indonesia gitu kayak gitu-gitu kan. Tapi aku sebenarnya apa ya? Aduh, aku kalau ngomong kayak gitu. Gak apa-apa, soalnya pas nyanyi ya, bikin ada yang sebagian sedih, baper segala macam. Tapi pas live, oh ceria sekali. Ya kan ceria karena musik video aku baru rilis, makanya aku Oh ceria. gitu. Iya. Itu image-nya terserah orang yang nilai aku. Tapi kalau aku kan selama karya ya aku tuh begini gitu loh, kualitas vokal kayak gini. Pengen berkualitas sih. Oh oke. Jadi tujuan bermusiknya adalah bikin karya yang berkualitas dan juga disukai sama banyak orang. Ya. Oke. Ini udah banyak yang minta suruh nyanyi. Boleh dong sedikit? Boleh. Boleh ya? Oke. Teman-teman, ayo kalau misalnya kalian udah hafal, ayo nyanyi bareng aja di rumah, oke? Kamu memang luar biasa, tak sama dengan lainnya. Say, aku selalu tertawa hingga lupa rasanya, pahit, getir, kecewa. Ternyata aku tak bisa sembunyikan bahagia, dan bila ada orang bertanya-tanya siapakah dia yang membuatku bahagia, kamulah orangnya. Yeay! Di belakang gue banyak orang pada tepuk tangan semua di sini ya. Tuh kan jempol pada nongol. Oke, terakhir
terakhir apa yang mau di-share buat sahabat Pilar yang nonton, buat fansnya Lyodra juga? Hai Sobat Pilar dan semua masyarakat Indonesia dan Mbak Lyodra, jangan lupa untuk dengerin dan nonton musik video aku tentang kamu dan dengerin lagu aku tentang kamu di YouTube dan semua digital platform. Jangan lupa untuk request ke radio-radio favorit kalian termasuk di Pilar Radio.